Halo semuanya, balik lagi bareng gue Fian Rafe. Dan seperti biasa ya, di video kali ini gue bakalan lanjutin alur cerita yang sebelumnya pernah gue upload. Dan gak kerasa gue udah sampai ke session 23 dari kelanjutan Battle Through the Heaven ini. Dan tanpa banyak basa-basi lagi, yuk kita langsung check this out aja session ke 23 nya. Di episode sebelumnya, tim Xiaoyan yang sedang dikejar oleh orang-orang dari Istana Surgawi. Saat ini mereka sudah memblokade atau menutup jalan yang akan dilalui oleh tim Xiaoyan ini. Sepertinya kita tidak akan bisa melarikan diri, ucap dari Xiaoyan. Xiaoyan tidak menyangka situasinya akan berkembang begitu cepat. Istana Surgawi sepertinya tidak bisa dibandingkan dengan aliansi dewa karena tindakan mereka sangatlah cepat sekarang. Sepertinya kita harus berpencar. Yueli, cepat bawa mereka pergi. Jika tidak, kita semua akan mati di sini, ucap dari Xiaoyan. Namun, Xiao Yueli menggelengkan kepalanya ketika dia mendengar kata-kata itu. Yueli, kita tidak bisa menyelesaikan masalah ini. Cepat bawa ibumu dan mereka keluar dari sini. Target mereka adalah ayah. Tenang saja. Kamu tidak usah khawatir, ayah punya cara sendiri untuk melarikan diri dari mereka. Ucap dari Xiaoyan lagi. Ayah, meskipun aku ini masih muda, aku ini tidak bodoh. Bagaimana mungkin ayah bisa menangani situasi seperti ini sendirian? Yang jelas, aku tidak akan pergi meninggalkanmu sendirian di sini. Aku akan berjuang sampai akhir dengan ayah, bagaimanapun caranya. Ucap dari Xiao Yueli. Yueli, jika kamu terus seperti ini, lalu bagaimana dengan keselamatan ibumu? Dan kamu adalah garis keturunanku. Selama kamu hidup, meskipun nanti aku akan mati, aku tidak akan menyesalinya jika kalian semua selamat. Semua yang aku lakukan ini adalah agar kalian bisa menjalani hidup kalian dengan baik, ucap dari Xiaoyan lagi. Tetapi, meskipun Xiaoyan sudah mengatakan itu semua, Xiao Yueli tetap menolak dan menggelengkan kepalanya. Sun-Er, kemarilah, bujuk anak gadismu ini, dia keras kepala, ucap dari saya. Dia benar-benar tidak punya pilihan lain selain meminta bantuan Sun-Er untuk membujuk Xiao Yueli kali ini. Tetapi ketika Xiaoyan menoleh kepada Sun-Er, matanya yang indah bahkan lebih bertekad daripada tatapan mata Xiao Yueli. Seolah-olah dia memberitahu Xiaoyan bahwa dia juga sudah siap mati sekarang. Maafkan aku, kakak Xiaoyan. Kali ini, aku akan berpihak kepada Xiao Yueli. Apapun yang terjadi nanti, entah kita bisa hidup atau mati, kita akan selalu berjuang bersama, ucap dari Sun-Er. Kemudian Xiaoyan pun lalu mengangkat kepalanya dan menatap semua orang. Xiaoyan, kami sama sekali tidak takut. Ketika kami mengikutimu, kami sudah memutuskannya. Tidak peduli seberapa parah situasinya, kami tidak akan pernah takut. Dan kamu tidak perlu khawatir kepada kami. Arti dari tim Fearless adalah tidak takut bukan dengan apapun. Tidak peduli jalan apa yang akan kita tempuh di depan kita, entah hidup atau mati, kita harus tetap bersama dan bisa melewatinya, ucap dari Ding Yue. Mendengar itu semua orang pun lalu mengangguk, termasuk Lei Bo dan juga Wu Tianyu. Dan tidak satupun dari mereka berniat untuk melarikan diri. Lalu, bagaimana denganmu, Wu Zhen dan juga Jiansu? Tanya dari Xiaoyan. Hei, tunggu dulu. Kenapa kamu bertanya seperti itu? Apakah kami tidak pantas untuk menjadi temanmu sekarang? Tanya dari Jiansu. Tentu saja kalian adalah temanku yang sangat berarti, jawab dari Xiaoyan. Kalau begitu, biarkan kami tetap ikut berjuang bersamamu kali ini, ucap dari Jiansu. Setelah itu, Wu Zhen pun lalu mengangguk. Aku telah berkultivasi dengan sangat keras agar bisa menjadi kuat. Aku hanya berharap aku bisa melindungi semua orang yang ada di sekitaranku. Tetapi aku sekarang mengerti bahwa aku selalu salah dengan menilai kalian, ucap dari Xiaoyan. Kemudian Xiaoyan pun mengangkat kepalanya dan melihat semua orang di sekelilingnya. Dalam bayangan Xiaoyan, anggota tim Fearless yang lainnya yang telah menghilang terlihat di depan mata Xiaoyan sekarang. Atau seperti Xiaoyan ini melihat bayangan yang lainnya, tim Fearless yang dulu. Mereka seolah-olah tersenyum menatap ke arah Xiaoyan sekarang.
Dan mereka semua terlihat bertekad untuk menghadapi resiko apapun kali ini. Sebenarnya, kalianlah yang selalu melindungiku, gumam dari Giant ketika dia melihat sosok-sosok tim Fearless yang lainnya. Apa yang kamu katakan? Kita sudah bersahabat baik sejak lama. Kita akan forever friend, ucap dari anggota tim Fearless. Dan itu adalah tekad dari tim Fearless kali ini ya. Bukankah kita semua akan saling melindungi, ucap dari Xie Jinghui. Xie Jinghui, sekarang aku mengerti mengapa kamu bisa menjadi dewa permasuman dan diburu oleh semua wanita. Ternyata kamu memang penuh dengan kasih sayang ya. Ucap dari sayang. Jadi orang yang mesum itu dengan kata lain emang penuh kasih sayang ya. Pada saat ini, slip batu giok milik Leibo dan juga Wu Tianyu tiba-tiba berkedip. Dan kedipannya ini seperti lampu Ultraman pada saat yang bersamaan. Atau Ultraman ini sudah habis 3 menit biasanya berkedip kan ya. Hei, sepertinya ini pesan dari permaisuri, ucap dari Leibo. Namun, saat Leibo dan juga Wu Tianyu melihat pesan itu, mereka terkejut. Suboxing? Tanya dari Wu Tianyu. Hei, tunggu dulu, apa itu Suboxing? Mungkinkah maksud dari permaisuri ini? Sebelum Leibo menyelesaikan ucapannya, tiba-tiba ada kilatan cahaya yang melintas di matanya. Dan dia lalu menoleh ke arah Ding Yue. Sepertinya kita harus pergi ke arah Suboxing. Dan segera belokkan kapal ini ke arah kiri, ucap dari Leibo. Tetapi Ding Yue tidak melakukannya secara langsung. Karena dia harus menunggu persetujuan dari Giant terlebih dahulu. Karena di mata Ding Yue, Leibo dan juga Wu Tianyu adalah orang asing. Jadi dia hanya akan percaya kepada Giant saja. Namun Giant pun tidak ragu-ragu dan langsung mengangguk ke arah Ding Yue. Saudara Leibo, bisakah Anda menjelaskan soal ini? Tanya dari semua orang. Mereka masih tidak mengerti dengan apa yang dikatakan oleh Leibo. Begini, Suboxing adalah sebuah singularitas dari Lautan Point. Ini adalah sebuah pulau yang telah lama ditinggalkan dan tidak ada kehidupan di dalamnya. Selama pulau itu dihancurkan, maka akan ada lubang teleportasi yang muncul di sana. Tetapi aku tidak tahu arahnya akan kemana. Namun sekarang itu menjadi satu-satunya cara agar kita bisa bertahan hidup. Dan itu adalah satu-satunya harapan kita sekarang, ucap dari Leibo. Singularitas adalah lokasi di mana gravitasi menjadi begitu gila sehingga ruang dan waktu pun menjadi tidak bisa dibedakan di sana ketika kita memasuki singularitas mungkin ya. Singularitas? Mungkinkah itu akan berbahaya? Tanya dari Giant. Ya, segala sesuatu pasti ada bahayanya. Tetapi dibandingkan dengan harus menghadapi mereka sekarang, badai lubang teleportasi itu mungkin tidak akan terlalu bahaya. Jangan khawatir, permaisuri pasti sudah merencanakan ini baik-baik. Dan dia adalah istrimu di kehidupan sebelumnya. Jadi aku rasa tidak akan mungkin untuknya untuk mencelakakanmu kali ini. Ucap dari Leibo lagi. Ketika mendengar kalimat terakhir Leibo, Xiaoqi dan juga Sun Er langsung menatap ke arah Xiaoyan dengan mata yang melotot. Mungkin mereka takut Xiaoyan ini akan menambah istri lagi. Saudara Leibo, permaisuri adalah istri dari Supreme. Jelas dia bukan istriku. Kamu harusnya menjelaskan itu lebih detail lagi agar tidak ada yang salah paham, ucap dari Xiaoyan. Hei, tunggu dulu, bukankah kamu adalah reinkarnasi Supreme? Ucap dari Leibo tanpa dia mengerti maksud dari Xiaoyan ini, sehingga Xiaoyan pun harus mengedipkan matanya untuk memberikan isyarat. Ya, itu benar. Permaisuri adalah istri Junsang. Dan Xiaoyan ini kan reinkarnasi dari Junsang. Jadi, kurang lebih seperti itulah, ucap dari Leibo dengan tergesa-gesa. Dan tatapan matanya aneh keluar dari... tatapan aneh dari kedua wanita itu pun langsung menghilang. Tetapi, sebenarnya masih ada masalah, ucap dari Leibo lagi. Apa itu? Tanya dari Xiaoyan. Semua orang pun lalu memandang ke arah Leibo dengan serempak. Aku akan menggunakan petir senjati untuk menghancurkan pulau itu. Aku memang bisa meledakannya, tetapi itu akan memakan waktu. Dan saat ini,
kita kekurangan waktu. Meskipun kapal Intrepid ini cepat, semakin banyak kapal istana surgawi yang mengejar di belakang. Jika mereka tidak berhenti, atau aku tidak cepat menghancurkan pulau itu, kapal-kapal musuh pasti akan menyusul kita dan jumlah mereka sangatlah banyak. Tunggu dulu, kalau masalah itu aku memiliki 3 hard plan. Selain itu, menggunakan kekuatan sumber gas juga pasti akan bisa mempercepat peledakan pulau itu. Dan juga aku memiliki kekuatan petir. Jika kita melakukannya bersama-sama, itu pasti akan mempersingkat waktunya, bukan? Tanya dari saya. Kalau begitu paling lambat kita harus bisa meledakannya dalam waktu 3 hari saja. Jangan sampai ribuan kapal yang mengejar kita itu dapat menyusul dalam waktu 3 hari, ucap dari Lebo. Bus. Ada semakin banyak kapal istana surgawi di dekat kapal Intrepid sekarang. Xiao Yueli terus menggunakan serangan sabit dewa kematiannya untuk menghancurkan kapal-kapal dari istana surgawi yang sudah mulai mendekat. Dan kapal Intrepid ini terus bergerak melaju di lautan Void ini. Singkat cerita, tim Xiaoyan akhirnya tiba di Pulau Supoxing. Semuanya, aku akan meledakkan pulau ini. Selama aku melakukan itu, kalian harus bertahan dari gempuran mereka selama 3 hari, ucap dari Lebo. Kapal Intrepid pun melayang di pulau atau di atas Pulau Supoxing. Lebo pun lalu melesat, dan sumber gas yang agung pun menyembur keluar dengan sangat liar. Satu demi satu, sinar cahaya petir pun menyambar dan membordar-bardir pulau itu. Seluruh Pulau Supoxing tampak bergetar hebat, tetapi tidak mudah untuk menghancurkan sebuah pulau. Dan sebagian besar sumber gas dari tubuh Lebo juga telah digunakan kali ini. Cahaya petir terus mengalir keluar, dan ada seberkas cahaya yang menembus Pulau Supoxing. Seperti yang diprediksikan oleh semua orang, begitu kapal Intrepid ini berhenti, kapal istana surgawi itu terus bermunculan. Dengan kata lain, mereka pasti akan berhasil sampai di tempat kapal Intrepid itu berada sekarang. Di bagian atas kapal Intrepid, lebih dari selusin kapal musuh telah muncul sekarang, dan pasukan roh hantu terus mendesing dari sisi yang jauh. Dan ini baru hari pertama saja. Entah akan berapa banyak pasukan yang menyerang dalam waktu 3 hari ini. Sosok Xiaoyan pun perlahan melayang. Dan di belakang Xiaoyan ada Xiao Yueli, Wu Tianyu, Wu Zhen, Jiansu, dan juga Lei Ji. Xiaoyan pun lalu menyuruh mereka untuk melindungi kapal Intrepid. Semuanya, aku beruntung bisa bersama kalian saat ini. Ayo kita bertarung dengan sekuat tenaga, ucap dari Xiaoyan. Kemudian Xiaoyan segera mengangkat kepalanya dan melangkah maju. Xiaoyan pun lalu melesat, dan tanpa rasa takut langsung menyapu ke arah pasukan roh hantu yang mengepungnya. Bebek. Perang pun pecah dalam sekejap. Dan 6 orang yang berperang ini melawan 1000 pasukan istana surgawi. Tetapi di antara 1000 orang ini hanya ada kurang dari selusin pasukan roh hantu, pasukan asli dari istana surgawi. Dan kebanyakan dari mereka hanyalah pengikut dari rakyat jelata yang ada di sekitaran Nanling Point ini, atau yang baru saja bergabung dengan istana surgawi. Xiao Yueli dan juga Wu Tianyu petarung terkuat di sini. Jadi setiap kali mereka menyerang, mereka dapat membunuh lusinan orang. Hanya saja ketika kelompok musuh pertama belum terbunuh, selalu ada kelompok pasukan lain yang tiba dari segala arah. Dan meskipun pasukan-pasukan ini tergolong lemah, namun dengan jumlahnya yang sangat banyak, ini pasti akan seperti sangatlah merepotkan. Pada saat ini, Xiaoyan lalu mengeluarkan labu bau bermata 9. Dan jiwa-jiwa dari pasukan musuh yang telah terbunuh langsung diserap oleh labu bau bermata 9. Tidak lama kemudian, ke-9 mata dari labu bau ini pun terbuka. Labu bau bermata 9, tolonglah kami, teriak dari Xiaoyan. Lalu asap hijau pun muncul dari labu bau bermata 9 itu. Penjahat bayi seukuran telapak tangan pun muncul satu demi satu, dan saat ini jumlahnya ada ratusan. Meskipun tubuhnya kecil,
Kekuatan masing-masing mereka cukuplah kuat dan ratusan sosok penjahat bayi itu pun tersapu. Lalu jeritan menjelangking pun langsung menyebar. Setiap ada pasukan musuh yang terbunuh, Labu Bow yang bermata 9 ini langsung menyerap jiwa mereka. Dan 9 mata dari Labu Bow pun terbuka lagi. Sekarang giliran pendekar pedang gila. "Pendekar pedang gila, tolonglah bantu kami!" teriak dari Shayan. Mendengar itu, pendekar pedang gila pun dengan pakaian compang-campingnya muncul dari Labu Bow bermata 9 dengan asap biru yang mengepul. Wuss. Pendekar pedang gila pun langsung melesat ke arah pasukan musuh. Satu pedang ini bisa menghancurkan gunung dan satu pedang ini bisa menguras lautan, teriak dari si pendekar pedang gila. Serbet-ping buar. Saat bayangan pedang melesat, banyak percikan darah yang beramburan dan banyak kepala yang melayang di udara. Adegan ini benar-benar terlihat sangat kejam. Sekarang telah memasuki hari kedua. Sudah ada ratusan kapal musuh yang merapat di sana. Dan jumlah pasukan musuh sekarang telah melebihi 10.000. Betapa mengerikannya serangan yang diluncurkan oleh 10.000 pasukan ini. Belum lagi ada seseorang pasukan roh hantu fight tingkat bintang 9 yang muncul di sini. Tentu saja perang ini akan semakin sulit untuk dihadapi oleh tim Shayan. Shayan pun segera menggunakan 3 Heart Flame untuk menggunakan Angry Buddha Lotus Flame. Dengan begitu, Shayan pasti akan bisa melenyapkan 10.000 orang ini. Namun tetap saja Shayan akan khawatir dia tidak bisa mengontrol kekuatan dari ledakannya. Sehingga mungkin malah akan melukai teman-temannya sendiri. Karena Shayan masih belum bisa menjamin keamanannya. Jadi belum waktunya untuk Shayan menggunakan Angry Buddha Lotus Flame 3 warna itu sekarang. Buar, Lotus Flame yang dibentuk oleh Immortal Flame pun meledak dan kerumunan pasukan musuh langsung berhamburan. Titik api mulai menyebar dan sumber gas yang tidak terhitung jumlahnya melesat ke arah Shayan. Skill 10.000 alam dunia Dewa Api. Dengan menggunakan Yaoyan, teriak dari Shayan. Shayan lalu menggunakan skill domain api ini. Dan ruang lingkup dari domain api ini langsung menyelimuti semua orang. Saat Shayan mencoba untuk meningkatkan fondasi sumber gasnya untuk semua teman-temannya, ini mungkin akan berhasil dan ini sedikit bermanfaat. Setelah memunculkan skill ini dengan menggunakan Immortal Flame untuk mengisi kembali sumber gas dari tubuh teman-temannya, saat ini Shayan pun sudah menggunakan Labu Bow bermata 9 berkali-kali. "Pendekar pedang gila, tolonglah kami!" ucap dari Shayan yang memanggil lagi pendekar pedang gila. Ini sudah belasan kalinya Shayan memanggil pendekar pedang gila, tetapi sosok pendekar pedang gila kali ini tidak muncul. Shayan pun hanya bisa tersenyum getir saja, tetapi dia juga tidak bisa menyalahkan pendekar pedang gila, karena saat ini mungkin dia sedang kelelahan, karena sudah dipanggil belasan kali. Mungkin ini saatnya aku menggunakan dia. Ya, kita pernah membacakan satu skrip bahwa di Labu Bow ini ada sosok rubah berekor 9. Dan sosok rubah ini belum pernah dipanggil oleh Shayan sebelumnya. "Rubah iblis berekor 9, tolong bantulah kami!" ucap dari Shayan dengan berteriak keras. Tidak lama kemudian, sosok wanita yang sangat menawan pun muncul di dalam gumpalan asap bubuk dari Labu Bow bermata 9 ini. Dan 9 ekor putihnya mengambang di pinggulnya. Sudah lama sekali aku tidak keluar dan bertemu seseorang, ucap dari rubah iblis berekor 9 sambil menatap ke arah Shayan dengan sepasang bola mata yang berwarna merah muda. Sosok anggunnya sangatlah menawan, pinggangnya ramping dan mempesona. Hati Shayan pun bergetar ketika dia melihat sosok wanita itu. Kemudian rubah iblis berekor 9 ini secara perlahan mengangkat tangannya. Dan sebuah energi berwarna merah muda dilemparkan ke arah kerumunan pasukan musuh. Wuss. Buar. Energi merah muda itu pun meledak dan berubah menjadi kabut yang tebal dan menutupi ribuan pasukan musuh.
Tiba-tiba kabut ini membuat ribuan orang itu kehilangan jiwanya alias menjadi gila. Yang lebih menakutkan lagi adalah mata wajah mereka berubah mata di wajah mereka berubah warna menjadi merah muda. Setelah itu para pasukan musuh menggunakan pedangnya sendiri untuk membunuh dirinya sendiri. Adegan ribuan orang yang bunuh diri itu begitu spektakuler sekarang. Tetapi adegan ini hanya sekali saja. Setelah itu, tubuh iblis pun lalu menghilang dan kembali ke Labu Bo bermata 9. Yang paling mengejutkan Xiaoyan adalah bahkan seseorang fighting god bintang 9 pun yang terjerat oleh kabut merah itu sebelumnya, dia pun melakukan bunuh diri. Dan ini sangatlah luar biasa. Mungkin itu adalah kekuatan yang dimiliki oleh rubah berekor 9. Dan lalu bagaimanakah kelanjutan ceritanya? Nantikan video gue berikutnya dan semoga sehat selalu untuk kalian. Gue juga tidak lupa untuk selalu ucapin terima kasih banyak buat kalian yang sudah mendukung channel ini dari dulu hingga saat ini. Dan gue juga selalu ucapin terima kasih banyak buat kalian yang sudah mensupport channel ini lewat link Saweria di bawah kolom deskripsi. Sampai ketemu lagi di video gue berikutnya. Assalamualaikum dan sampai jumpa. Dadah.